Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat dukungannya buat Baksos Katisha. Guys, ada beberapa hal yang ingin aku ceritakan perihal kegiatanku di Baksos Katisha. Pertama adalah tentang putus sekolah anak-anak di area Baksos. Jadi, karena mereka ini berasal dari keluarga tidak mampu alias miskin, maka kemungkinan mereka untuk drop out dari sekolah itu sangat tinggi, terutama pada anak perempuan. Kenapa? Karena anak perempuan dianggap sebagai beban keluarga, sehingga mereka ini seringkali menjadi korban yang paling duluan disuruh berhenti sekolah. Kemudian akibatnya adalah disuruh menikah dini. Jadi orang tua yang tidak bertanggung jawab atau orang tua yang memang sudah tidak mampu lagi itu menganggap menikahkan anak itu sebagai melepaskan beban. Jadi anak perempuan biasanya dinikahkan gitu loh. Nah, hal ini sungguh sangat disayangkan, terutama kalau anak perempuan itu cerdas gitu. Itu bagi aku sangat meluluhkan, menyedihkan sekali gitu ya, meluluhkan hati banget. Jadi sedih banget gitu kalau melihat di lapangan ada anak-anak perempuan yang putus sekolah karena tekanan ekonomi. Nah, biasanya berdasarkan fakta data, anak perempuan putus sekolah disebabkan karena menikah dini umumnya. Nah, bagaimana dengan anak laki-laki? Anak laki-laki pun ternyata juga rentan drop out, dan alasan utamanya adalah ekonomi. Jadi anak laki-laki di mata keluarga mereka dianggap sebagai sumber mata pencaharian atau sumber penghasilan. Jadi mereka kecil-kecil udah disuruh kerja, terus uangnya buat biayain keluarganya. Jadi orang tuanya lah menurut aku untuk menyetop siklus ini. Tidak hanya pemerintah dengan upaya memberi sekolah gratis, ternyata tidak cukup. Di lapangan itu sekolah gratis saja ternyata masih banyak juga yang drop out. Ada beberapa kasus di area Baksos aku, anaknya masih ada yang drop out. Kenapa? Kok sampai mikir gini, loh kan ini sekolah udah gratis ya. Ternyata sekolah boleh gratis, tapi ongkos sehari-hari mereka nggak punya buat beli alat tulis segala macam, itu mereka minim sekali. Atau mungkin memang orang tuanya yang harus kita benahi. Jadi kalau mau menyukseskan pendidikan ini, menurut aku orang tuanya lah yang harus duluan dibina. Kenapa? Karena orang tua ini kadang tanggung jawabnya kurang sekali, kesadarannya kurang, terus mereka ini ambil jalan pintas, enaknya mereka sendiri aja gitu. Jadi tidak memperjuangkan hak anaknya untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Contoh misalnya gini, ada satu orang tua, satu pasang orang tua ya, ibu bapak ini, dia udah punya anak, terus dia bikin anak lagi. Nah, sehingga anak-anaknya ini kan banyak yang putus sekolah, dan anak yang putus sekolah ini harus kerja supaya bisa ngasih makan adiknya, yang ya kasarnya itu dibuat oleh orang tuanya gitu kan, bukan tanggung jawab anak ini sebenarnya, tapi di lapangan ya terjadinya seperti itu. Nah, bisa juga ada anak yang udah dibantu untuk sekolah, tapi karena tekanan ekonomi dia tetap memilih untuk bekerja, walaupun bekerjanya saat itu menjadi pemelihara kambing orang atau bekerja sebagai buruh di pertanian orang. Nah, itu mau ditarik jadi buat sekolah lagi, anak ini tidak melihat. Ya, menurut aku kenapa seorang anak itu bisa sampai memilih seperti itu? Pertama, karena tekanan ekonomi. Yang kedua, dia tidak melihat signifikansinya sekolah itu buat hidup dia. Jadi signifikansi dalam kehidupan dia itu adalah saya kerja, saya bisa beli beras, beli makan hari itu signifikan dalam hidup dia gitu. Bukan sekolah yang tinggi, yang ngawang-ngawang, yang nggak jelas bagi dia, yang dia tidak bisa melihat keterkaitannya untuk perbaikan hidup dia. Nah, inilah yang harus kita inilah yang harus dibenahi gitu. Jadi sekolah gratis itu tidak menjawab fakta-fakta di lapangan. Jadi kalau orang tuanya tidak mendukung, orang tuanya tidak punya kesadaran yang tinggi akan pentingnya pendidikan. Nah, ini jadi kita mau cerita sampai bibir tipis kalau pendidikan itu adalah jembatan emas untuk keluar dari kemiskinan. Well, mereka tidak melihat poin kamu gitu. Nah, poinnya apa? Yaitu yang harus aku usulkan adalah
binalah orang tua gitu, karena anak-anak apalagi dia masih di bawah umur, masih tanggung jawab orang tua. Kan gimana orang tua ya, kalau orang tua suruh putus sekolah, orang tua bilang nggak ada biaya, ya kan pasrah aja ya jadi anak, bener nggak? Jadi orang tua lah yang harus diberi penyuluhan gitu, bahwa sebagai orang tua anak itu punya hak seperti ini. Makanya kenapa mereka itu akhirnya rajin bikin anak dengan skema bahwa nanti anak pertamanya akan menjadi pekerja dan uangnya bisa membiayai adiknya yang baru dilahirkan itu. Dan siklus kemiskinan ini terus berulang setiap saat di desa-desa, di kampung-kampung. Kalau kita tidak melakukan suatu terobosan, ya tidak akan berakhir nih siklus kemiskinan ini. Jadi siklusnya seperti ini. Ini ada anak dari keluarga miskin, anaknya banyak, anaknya disuruh drop out, suruh kerja. Kerjanya juga apa sih, kerja cuma lulusan SMP, lulusan SD, apalah sih gitu, berapa sih gaji kamu gitu kan. Nah itu nanti kemudian dia akan menikah dengan orang yang juga miskin. Nah akhirnya melahirkan anak, susah juga, miskin juga. Nah jadi ini adalah cerita berulang. Kalau menurut aku sih yang harus dididik duluan sih sebenarnya orang tua ya, karena di tangan orang tua lah keputusan soal drop out atau tidak ini diambil. Jadi yang membuat keputusan drop out atau tidak itu orang tua. Jadi orang tua lah yang punya kekuasaan. Makanya orang tuanya lah yang harus diberi pencerahan gitu. Nah, seperti ini faktanya yang di lapangan. Jadi program biaya sekolah gratis ini untuk beberapa kasus tidak berhasil menurut aku, karena itu pengamatan aku di lapangan. Makanya Baksos Katisha itu akhirnya membantu juga beberapa anak yatim atau anak yatim piatu, pokoknya anak yang miskin yang tidak punya orang tua atau kehilangan salah satu dari orang tuanya, untuk diberikan bantuan bulanan yang tidak seberapa, tapi itu bisa meringankan ongkos mereka buat sekolah. Jadi sekolah memang sudah gratis, tapi biaya-biaya lain itu penting. Jadi misalnya kayak seragam, LKS itu kan juga biaya gitu loh. Nah biaya-biaya kayak gini tuh masih ada loh di masyarakat tuh masih ada. Itu fakta gitu, saya punya datanya gitu loh, dan saya terjun langsung di situ, jadi saya tahu banget apa yang saya hadapi. Begitulah guys, susahnya memberantas putus sekolah di Indonesia karena tekanan ekonomi, banyaknya pernikahan dini gitu, dan siklus setan yang berulang. Gitulah, siklus kemiskinannya berulang terus. Kalau seperti ini ya nggak akan selesai gitu loh. Saya Nunun dari Baksos Katisha.